output sebelumnya. Nah, ini garis besar di sini adalah flip-flop ya. Kita lebih langsung aja ke flip-flopnya. Jadi elemen penyimpan rangkaian request sekuensi adalah flip-flop gitu ya. Nah, flip-flop merupakan sel biner yang mampu menyimpan data 1 bit, sehingga sel ini dinamakan pula memori 1 bit. Nah, ciri-ciri flip-flop yang paling menonjol adalah memiliki 2 buah output, yakni 1 buah untuk output dari data yang disimpan dan lainnya merupakan komplemennya. Nah, berbagai jenis flip-flop dapat ditemukan pada bidang teknik digital, diantaranya adalah flip-flop set reset, flip-flop JK, flip-flop JK slab master, dan flip-flop D dan flip-flop T. Nah, flip-flop set reset yang sesuai dengan namanya flip-flop set reset atau disingkat flip SR merupakan memori yang melakukan penyimpan data dengan cara memberi sinyal pada input set atau S dan reset pada R yang dimilikinya. Nah, ini berikut gambarnya. Ya, ini rangkaian flip-flop set reset. Jadi SR gitu istilahnya ya, set reset. Di sini R, sini S, nah, menggunakan gerbang 0. Ya, ini kan gerbang 0. Nah, ini kalau juga menggunakan NAND. Jadi ibaratnya di sini kan ada R input ya. Tapi di sini inputnya key-nya, di sini kan key sebenarnya outputnya gitu. Tapi output ini juga berfungsi juga pada input sebelumnya gitu ya. Jadi gitu. Jadi kayak feedback gitu ya. Nah jika key n merupakan keadaan output sekarang dan key n ini berarti n sebelumnya gitu ya, keadaan output sebelumnya. Jadi kalau key n itu, jadi kita lebih kenal nih ya. Jadi, nah ini key n ya. Ini kalau istilah key n min 1 itu adalah output sebelumnya gitu ya. Jadi keadaan output sebelumnya. Nah, maka persamaan output flip-flop S2R yang dibangun dengan menggunakan gerbang NOR seperti pada gambar ya ini ya, gambar 120 di atas ini, gambar tadi. Nah, dalam keadaan tak stabil dapat dinyatakan dalam nah ini jadi key n ini sama dengan ya R plus ini output sebelumnya ya R key output sebelumnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan key n key, jadi inputnya adalah R, jadi ini adalah output sebelumnya gitu ya. Nah, jadi untuk gerbang NOR gitu. Nah, sedangkan untuk gerbang NAND, nah tinggal gini aja ya, ini gerbang NAND. Jadi untuk key-nya adalah key n sama dengan S ya. Ini kan ada S, jadi dia tergantung dengan output yang di sebelumnya ya. Jadi key, jadi ibaratnya di sini ada key n sebelumnya gitu ya. Jadi gini, ini key output sebelumnya, keadaan output sebelumnya. Karena di sini kan dalam bentuk bar gitu ya. Nah, jadi sini dia bentuk bar juga. Tapi karena di sini gerbangnya NOR, nah sehingga dibuat sini gerbangnya NOR. Nah, dengan menggunakan persamaan 48 dalam keadaan stabil, wafta atau kritis flip-flop dengan gerbang NOR dapat dijuangkan dalam satu tabel kebenaran seperti ditunjukkan pada tabel 1 itu. Nah, ini inputnya seperti biasa ya. Jadi reset 11000001 gitu ya. Jadi kalau kita melakukan kombinasi ini adalah output sebelumnya, dia adalah bagian dari input gitu ya. Karena kan posisinya kan dia input nih. Ya. Tapi input di sini adalah tergantung dari output sebelumnya gitu ya. Nah, jadi dia key n min 1 ya. Kalau dikasih 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, outputnya gimana? Nah, untuk outputnya adalah untuk key n-nya adalah
Jika kombinasi ini berarti dia 1 ya, 101 ini jadi keadaannya ya. Nah, keterangannya adalah ini keadaan set, jadi Qn sama dengan 1, reset berarti Qn sama dengan 0. Tabel pengenalan tersebut dapat disederhanakan lagi menjadi tabel 42 dan untuk flip-flop S2R dengan gerbang NAND pada gambar 43. Nah, jadi tabel kebenaran flip-flop S2N dengan gerbang NOR, jadi gambarnya gini ya, tabel kebenarannya. Jadi kalau kita kasih input 1010 ya, 1001 0101. Nah, outputnya Q-nya adalah 10, jadi ini ketentuannya ya. Nah, ini masih dalam bentuk tanda tanya ya. Nah, tabel kebenaran sederhana flip-flop SR dengan inputnya seperti ini ya. Sederhana ya, ini sederhana PPS dengan NOR, ini gerbang dengan NOR, ini adalah gerbang dengan NAND gitu ya, dengan NAND. Jadi adanya ini outputnya. Nah, tabel kebenaran flip-flop SM untuk penyusunan peta Carnot. Jadi input ya, input 1100, outputnya seperti ini ya, kita lihat aja ya nanti ini kalau apa data yang terbentuk pada Carnot sebagai berikut. Jadi kita bisa susun seperti ini, outputnya apa, ini inputnya SR ya, ini kan tadi ada 3 input ya, ini output sebelumnya. Nah, ini tinggal dimasukin aja angka-angka ini ke dalam apa peta Carnot sehingga kita bisa sederhanakan. Hasilnya adalah bisa dilihat ini ya. Itu kalau kita gunakan ya. Ini kita RS canggihnya nggak usah dulu, kita lewatin aja. Kita langsung ke flip-flop yang sederhana. Nah, flip-flop JK. Nah, kelemahan flip-flop SR adalah munculnya output yang tidak dapat didefinisikan ketika input S dan R-nya tinggi untuk jenis NOR dan rendah untuk jenis NAND. Nah, untuk menanggulangi munculnya keadaan tersebut, maka dikembangkan flip-flop JK. Ya. Jadi flip-flop JK ini dibangun untuk mengantisipasi keadaan terlarang pada flip-flop SN dan rangkaiannya ditunjukkan pada gambar 126. Nah, ini flip-flop JK ya. Ini clear ya, reset. Di sini punya J ya, SR. Nah, ini kalau ini sebenarnya apa namanya itu tanda aktif ya, jenis-jenis apa namanya itu trigger. Jadi sini kayak seperti trigger gitu. Jadi ini adalah simbol untuk jenis positif trigger. Nah, gitu. Jadi trigger sini bisa clear, ada clear sini bar ya, ada J clock. Nah, ini tanda-tanda ini beda-beda nih tanda lambang ini gitu ya. Nah, kombinasi tersebut telah dapat menghilangkan keadaan yang terjadi pada flip-flop S2R. Untuk melihat pengaruh keadaan JK pada output flip-flop, diperhatikan tabel 4 berikut dengan asumsi clock bernilai tinggi, preset dan clearnya bernilai rendah gitu. Ini ada input J K ya. Ya, ini tabel kebenaran aja yang tunggu dibaca aja. Kita langsung aja ke D flip-flop ya. Kita belajar dasar-dasar dulu. Jadi kita langsung ke flip-flop. Selain flip-flop SR dan JK terdapat pula flip-flop D. Nah, sesuai dengan namanya, input flip-flop adalah D gitu ya. Flip-flop D dibangun dengan menggunakan flip-flop SR seperti diagram. Nah, jadi gambar jadi D flip-flop itu adalah diambil dari pengembangan dari rangkaian flip-flop SR. Jadi sini SR inputnya ya, ini apa rangkaian flip-flop, ini adalah simbolnya seperti ini. Nah, untuk tabel kebenaran untuk flip-flop sendiri adalah D jika inputnya 001, ini output sebelumnya adalah 0101. Nah, outputnya berarti bisa apa, ada sini ya, ini Qn, ini Qn bar gitu ya. Jadi kalau dia 00, output Qn-nya 0,
Prinsipal 0 untuk key n barnya adalah 1. Berarti kebalikan dari key n ini kan, karena di sini kan buat ini. Nah, output keterangan gambarnya adalah kalau dia reset itu key n sama dengan 0, reset n sama dengan 0, setnya adalah n sama dengan key n-nya sama dengan 1. Nah, tampilan sederhana untuk D flip-flop, ini inputnya 01, ini ada outputnya 01 ya. Ini keterangannya adalah reset 0, setnya ke 1. Dilewat. Nah, sekarang kita lagi ada flip-flop T. Nah, telah dibahas di muka bahwa flip-flop jika memiliki watak membalik keadaan output sebelumnya jika inputnya J, K diberi nilai tinggi. Nah, dengan menggunakan flip-flop jika yang kedua inputnya dibuka menjadi 1, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya jika inputnya tinggi. Dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Flip-flop yang berfungsi seperti itu dinamakan flip-flop T. Rangkaian flip-flop T ditunjukkan pada gambar 134 dan tabel kebenaran dapat diperoleh berdasarkan tabel kebenaran flip-flop JK. Nah, oleh karena flip-flop T merupakan flip-flop JK dengan dua keadaan yakni J sama dengan 0, K sama dengan 0, J sama dengan 1, K sama dengan 1, maka tabel kebenaran flip-flop T adalah tabel kebenaran JK flip-flop dengan dua keadaan tersebut. Nah, tabel kebenaran flip-flop T di sini 001 ya, 01 01 QN 01 10 ya. Ini adalah tabel kebenarannya. Ini cuma untuk ini aja ya. Jadi kalau kita ada apa namanya? Penggambaran apa ya? Kalau kita penggambaran timing diagramnya kita berdasarkan output ini. Nah, Nah, ini tabel kebenaran untuk T flip-flop. Jadi inputnya hanya 2 juga ya, sama kayak di flip-flop. Jadi 01 ini outputnya dia key N1. Jadi kalau outputnya ini ya, tetap membalik ya. Caranya tetap ini adalah membalik. Kalau kita lihat ke timing diagramnya ya. Nah, ini diagram waktu flip-flop T. Jadi preset clear diaktifkan tanpa preset dan clear gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau ini output clocknya ini ya, tanda clocknya aktif apa nih ya, aktif naik ini ya, tanda panahnya ke atas berarti aktif naik. Nah, presetnya diberi gambar seperti ini, nanti clearance seperti ini, nanti outputnya adalah akan seperti ini gitu ya. Ya, ini diambil dari tabel kebenaran. Waalaikumsalam Pak. Ya Pak.
Kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke rangkaian analisis. Nah, rangkaian kenapa gini terus sih? Nah, analisis rangkaian sekuensi. Ini nanti sebenarnya lakukan analisis terhadap rangkaian sekuensi pada gambar satu dua. Nah, ini kan ada contohnya ya. Kira-kira kamu bawa keluarga Bawa anak ibu? Kaosnya apa? Apa? Kaosnya, ukuran kaosnya. Oh, dikasih kaos. Kayaknya sih akan dikasih. Soalnya Ibu Lukman sama Ibu Asan dikasih. Oh, L aja. L ya? Kayaknya kemarin kurus deh. Apa? Iya, L ya itu. Oh, L. Tapi kalau daripada M nanti takutnya Iya, mentok. ini ya. Karena dia kan berjilbab kan nggak mau ketat-ketat juga deh. L aja. Ya. Kasih ya. Ya. Nah, ini oh iya sih bagus. Ada yang mesti ngomongin. Iya, penting ya. Saya ajak ini. Iya. Oke. Kita dulu ya. Ini
Waalaikumsalam. Ibu, maaf, ini ada perjanjian beasiswa ibu. Oh iya. Ya, jadi nanti ini di setiap paraf ini ada paraf ibu juga ya. Repot ya nanti. Ya, Ini ya. di sini sama ini. Iya. Bu. Nah. Oke deh. Ya. Bu. Kasih ya. Tadi Bu Indah mau kesini, cuman karena ada Pak Agus. Iya, nanti sengaja dulu sebentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Maaf tadi ada kegiatan kemahasiswaan. Oke, kita lanjut lagi. Ini rangkaiannya ya. Nah, ini kan lakukan analisis terhadap rangkaian sekuen pada gambar berikut ini. Nah, ini kan kita cuma menceritakan aja rangkaian ini, yang input yang mana, output yang mana, yang flip-flop yang mana gitu ya. Nah, ini cerita pertamanya nih. Jadi langkah pertama kegiatan analisis rangkaian sekuen adalah menentukan terlebih dahulu tabel keadaannya. Nah, tabel keadaannya kan sudah ada. Selain input dan output, dalam tabel keadaan tergantung informasi tentang keadaan sebelumnya dan keadaan sekarang dari para pergolakan keadaannya, yakni output dari elemen penyimpannya. Nah, untuk menyusun tabel keadaan perlu dimisalkan keadaan awal atau keadaan sebelumnya dari output flip-flop penyusunnya. Nah, dalam berbagai aplikasi, keadaan awal umumnya dinilai 0, dan untuk memperoleh keadaan tersebut, flip-flop dilengkapi dengan fasilitas clear dan preset. Namun, beberapa analisis sekuen memiliki keadaan awal yang berbeda dan bahkan keadaan awalnya ada yang tidak didefinisikan. Nah, walaupun terdapat keadaan awal yang beragam, namun tetap dapat digunakan untuk keperluan analisis rangkaian sekuensi. Nah, dalam contoh ini keadaan awal ditentukan nilai 0, artinya output kedua flip-flop SR pada rangkaian bernilai 0, sehingga jadi output ini ya, output sebelumnya itu sama dengan 0, dan untuk yang A-nya, output sebelumnya untuk B itu adalah sama dengan 0. Nah, agar lebih mudah dalam menentukan keadaan ini, rangkaian output Y, output flip-flop A dan B perlu dirumuskan terlebih dahulu persamaan output N1, N2, N3, N4, dan N5 dari rangkaian 138 dapat diperoleh persamaan berikut, gitu ya. Nah, ini kita buat tabel kebenarannya langkah pertama. Jadi ada keadaan sebelumnya adalah ini ya. Jadi ini output ini output A sebelumnya ya. Kita lihat di sini. Ini kan ada output, di sini kan output nih. Ya. Jadi output A sebelumnya adalah 001. Ini kombinasi ini udah biasa ya kalau input sebelum ini 01. Nah, keadaan sekarang untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, ini AN-nya 0, 001, B-nya 001 gitu ya. Nah, untuk outputnya adalah jika X-nya 0, X-nya 1 gitu. Berarti ininya ya outputnya 0, 0. Jadi gini. Keadaan sekarang kan 00, jadi BN-nya 00 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tabel kebenarannya, ini analisisnya ya, nanti di pelajarannya. Nah, ini contoh kedua rangkanya, tapi nanti untuk nextnya itu adalah saya cuma kasih ini nggak usah gini ya, nanti saya mungkin tabel diagramnya aja yang penting gitu. Ya mungkin untuk yang ini kita dasar di sini adalah untuk rangkaian flip-flop. Tadi ada SR flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop, dan D flip-flop gitu. Karena di sini yang saya akan ambil adalah yang JK flip-flop, karena JK flip-flop adalah pengembangan dari SR flip-flop. JK flip-flopnya nanti akan saya pakai untuk pengantar pelajaran selanjutnya gitu. Kira-kira ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Bu. Ada, oke. Kalau nggak ada, berarti materinya di ini ya, di download. Nanti kita latihan untuk minggu depan. Nah, bagi yang telah join,
absensinya ya Bapak Ibu supaya nanti kita bisa kontaknya lebih gampang. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Kiki, Bu Ibu semuanya. Ya, terima kasih Bapak. Apa Mas Ari? Absennya nggak bisa dibuat anyone. Kayaknya perlu pindah ke tempatnya Lika. Ya, sama-sama Bu Kiki. Mohon maaf. Saya tadi dengerin sudah good lah Bu Kiki. Sudah dengerin aja. Karena disambil yang lain. Sambil ngajar. Minta doanya ya. Iya, mudah-mudahan sukses ya minggu depan ya, 14 16 ya. Tadi lumayan yang itu yang hadir. Nanti dosen ya. Hah? Saya ini Bu kakak akhir sesi. Aku sama Bu Tika sama Bu Ara, Mas Ara, Debbie ayo. Ya, Bu makanya ada di kantin ya, mohon maaf. Iya. Pak Ari,